Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi terkemuka. Negara besar yang memiliki 53 juta peserta didik dengan ribuan talenta berprestasi. Potensi bakat peserta didik perlu dikelola dengan paripurna agar tidak menjadi kerumunan, tetapi menjadi barisan lalu menjadi pasukan keunggulan. Menulis puisi sebagai kreativitas dan juga sebagai ruang saya untuk menyuarakan hal-hal yang tidak mampu saya sebagai anak daerah barangkali suarakan sampai terdengar di negeri-negeri yang jauh. Saya adalah alumni dari NSDC 2013 dan saat ini saya akan memulai sekolah untuk master degree di Harvard Graduate School of Education. Dan secara profesional saat ini saya sedang membangun perusahaan edukasi bernama EduGap Education dan juga saya aktif di Asia Pacific Economic Cooperation Voices of the Future sebagai Indonesia's Chair. Dari dulu memang sudah berkarir di sepak bola. Saya turun-temurun dari ayah saya mengenalkan saya di dunia sepak bola. Waktu kelas 2 SMP, mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional di pertandingan Gala Siswa Indonesia angkatan 2019. Merdeka Belajar ini kan salah satu program ya dari Kemendikbudristek. Dan juga saya ngeliat ini bagus banget karena secara konsepnya itu action learning. Nah, kebetulan saya juga udah menerapkan action learning. Jadi dengan action learning ini jadi lebih aktif ya, lebih aktif, proaktif. Bisa berani mengemukakan suara gitu. Berani bikin ide baru gitu. 8 bulan training lagi intensif. Kemudian seleksi di akhir untuk dipilih satu orang untuk maju ke tingkat terakhir, tingkat internasional, itu World Skills Competition. Waktu itu sempat down juga secara fisik karena kurang tidur, kurang istirahat. Lagi-lagi dari dukungan expert, trainer, guru-guru di sekolah, orang tua, keluarga. Alhasil, The silver medal goes to Helki Sanjaya, Indonesia. saya bisa mendapatkan medali perak dan juga Best of Nation di World Skills Competition dan bisa pecah rekor untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mengikuti World Skills Competition ini, bisa mendapatkan medali di bidang lomba yang saya ikuti. Ajang turnamen Piala Dunia kemarin U17 di Indonesia itu menjadi hal yang sangat berkesan untuk saya dan untuk kedua orang tua saya, karena di ajang tersebut saya bisa belajar dari sepak bola dunia yang saya sangat impikan bisa bermain di luar negeri nanti insya Allah, dan alhamdulillah kemarin saya bisa mencetak 2 gol di laga tersebut. That's a really good run. Afrizal is in and it's going to be touched home. Lift off for Indonesia. Gol itu saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya dan mendukung saya sampai saat ini dan menjadikan saya sebagai pemain tim nasional Indonesia sampai saat ini. Buat saya saat itu NSDC itu betul-betul membuka banyak sekali jalan yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Jadi mulai saya ikut NSDC, lalu saya dipilih untuk mewakili Indonesia di beberapa conferences internasional gitu. Ini adalah step pertama, stepping stone di mana ketika kita sudah terekspos dengan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan BPTI, I'm sure akan membuka banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bahkan kita juga nggak pernah imagine sebelumnya. Terlahir sebagai penyandang disabilitas, Elvin Elhudiasesa tak lagi menganggap kondisinya sebagai beban. Ia menjadikan keadaannya sebagai pelecut semangat untuk membuktikan kemampuan terpendamnya. Atlet asal Maluku Tengah ini berhasil mempersembahkan medali emas cabang olahraga atletik 400 meter putri pada Asian Para Games 2022. Ia tebang hutan dengan kerakusan alat-alat berat dan menumbangkan ratusan hektar paru-paru darah. Ketika masa kecil dulu, saya adalah anak yang lahir dari keluarga tukang jahit dan tukang masak, meski kadangkala
baju saya koyak dan saya jarang makan enak, tapi saya percaya bahwa dengan semangat anak muda, dengan keterbatasan saya sebagai anak daerah, sebagai anak yang tidak berasal dari keluarga berprivilege dan lain-lain, saya ngerasa bahwa sudah saatnya sebagai anak daerah saya harus bergerak, dan puisi adalah jalan saya untuk bergerak. Dengan semangat bergerak mewujudkan Merdeka Belajar, Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam mencari, mengembangkan, dan mendukung bakat-bakat berprestasi di masa depan. Hai Sobat Prestasi yang sedang mengejar mimpi besar masing-masing, harus selalu ingat ya, setiap orang itu memiliki jalur kesuksesan yang beda-beda. Itu penting banget. Jadi di mindsetnya tuh harus tahu setiap orang itu punya jalur kesuksesan masing-masing yang beda, dengan dari bidang yang beda, bahkan dari jalurnya dari yang beda gitu. Nah jadi semua harus berani punya mimpi yang besar, karena dengan mimpi yang besar kita bisa dapat juga kesuksesan yang besar. Jadikan kegagalan itu sebagai bahan bakar untuk gas lebih cepat lagi, untuk loncat lebih tinggi lagi. Kita sebagai generasi muda harus selalu berkreativitas, teman-teman. Seperti banyak sekali cara yang bisa kita lakukan dengan selalu menjaga tekad, berkomunitas, berkarya, dan melakukan hal-hal baik untuk berkontribusi kepada Ibu Pertiwi. Aku tuh merasa beruntung jadi orang Indonesia, dalam artian aku melihat bahwa Indonesia tuh punya pool of talent yang luar biasa. Kita negara yang sangat besar, resources-nya sangat banyak, dan kita punya human resources yang sangat banyak. Nggak banyak negara yang pemerintahnya itu fully fund events atau ajang talenta seperti di Indonesia. Ketika kita mau fokus ke Indonesia Emas misalnya 2045, adalah gimana kita combine dua itu dan kita berkolaborasi. Jadi dari pool talents yang sangat banyak, pool talents yang luar biasa dengan support pemerintah, gimana caranya kita merge it jadi sesuatu yang akhirnya menghasilkan outcome yang sangat luar biasa buat Indonesia.